Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para anak-anak yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada saat ini sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas KBM daring dengan keadaan yang baik. Semoga kalian dalam selalu sehat, ya kan? Gak kerasa nang setengah tahun gue orang ketemu karo awakmu SBY nanti bosen bari yang omah ingin ngerti wajah-wajah kelas 12 boyo cik tetep ganteng apa sekolah. Semoga gue ganteng apa ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran akidah akhlak kelas 12, mari kita membaca suratul Fatihah, dimana dengan harapan agar musibah yang terjadi di dunia, terutama umat Islam, yaitu musibah COVID-19, segera diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari. Para pedagang bisa menjalankan perdagangannya, ya kan? Ekonomi mulai bangkit kembali, pendidikan bisa berjalan juga dengan baik seperti sedia kala. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Alhamdulillah wa afiyah fitin wa dunyal akhirah. Sayyidina walamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak kelas 12, selamat Anda di kelas yang baru. Semoga semangatnya juga baru. Harapan saya semua anak-anak bisa melaksanakan belajar meskipun dengan sangat sederhana. Semoga anak-anak bisa senang dan cinta kepada ilmu, sehingga ilmu itu akan membawa dampak kebahagiaan bagi anak-anak di masa sekarang dan akan datang. Dan ilmu bermanfaat, salah satu ilmu yang akan kita nanti peroleh dikala kita sudah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi diri kita maupun orang lain. Oke, saya masih mengampu pelajaran akidah akhlak. Pada semester ini kita nanti akan membahas bab-bab dalam kelas 12. Cuman saya ini belum tahu apa kalian sudah punya LKS belum. Kalau nggak punya nanti tolong kalian cari, mungkin di madrasah lain ada LKS Akidah kelas 12. Kemarin sudah saya kasih bukunya biar dipelajari di rumah, ya kan? Ya, saya akan menerangkan beberapa hal, nanti kalian saya tugaskan untuk mencari di Google, ya kan? Download atau bagaimana, yang jelas pelajari Akidah Islam kelas 12. Yang pertama akan kita bahas masalah Asmaul Husna. Di bab yang pertama, Asmaul Husna, nama-nama agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semester 1 membahas masalah bab pertama, nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Ada beberapa yang kita pelajari nanti. Yang pertama Al-Ghafar, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, Al-Hakim. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Asmaul Husna. Nah, bab kedua nanti akan membiasakan akhlak terpuji. Ada amal soleh, ada toleransi, ada musawah, dan ada ukhuwah. Bab 3 menghindari akhlak tercela. Ada nifak, ada keras hati,
Bab keempat, membiasakan adab pergaulan dalam Islam. Bab kelima, meneladani akhlak utama orang-orang solih. Itu anak-anak materi di semester ini. Baik, kita mulai yang pertama, Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Ghafar. Al-Ghafar terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nuh 71 ayat 10 yang berbunyi, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ya kan, Al-Ghafar. Al-Ghafar. Ada yang berpendapat Al-Ghafar dari kata ghafara, yang berarti menutup. Al-Ghafara menutup. Ada yang berpendapat bahwa ia diambil dari kata Al-Ghafaru, artinya adalah tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka yang baru maksudnya. Nah, jika diambil dari pendapat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Al-Ghafar. Asma Al-Ghafar. Apa itu? Menampakkan kebaikannya dengan menutupi keburukan manusia di dunia dengan anugerahnya. Jadi Allah Zat yang Maha memberi pengampun adalah bahwa Allah itu menutupi aib-aib hambanya itu sehingga orang lain tidak tahu, hanya kamu sama Allah yang tahu. Jadi kejelekanmu, keburukanmu dan juga kesalahanmu pada Allah, hanya Allah yang tahu. Al-Ghafaru, Allah menutupi keburukan dan kejelekanmu. Nanti kelak di akhirat akan dikeluarkan, akan ditunjukkan, kilo perbuatanmu zaman wajib urip iku kayak ngene iki kelakuanmu. Iki sing apik, iki sing Allah. Sebagai pertanggungjawaban sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebagai orang Islam kepada Allah. Nah, di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Ghafara itu biasanya disandingkan dengan sifat Al-Aziz. Jadi ada Al-Ghafara dalam Al-Quran biasa disandingkan Al-Aziz. Contohnya dalam Quran surah As-Sad 66, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ada kata Al-Aziz, ada Al-Ghaffar, disandingkan dua ayat ini. Nah, hal yang terakhir ini tidak menunjukkan pengampunan dosa, melainkan Allah dengan Al-Ghaffarnya itu menutupi dosa serta kesalahan. Tadi jelaskan, itu pilih Allah. Maka kita sebagai umat Islam jangan pernah berhenti dari kata istighfar. Istighfar, amalan istighfar itu luar biasa anak-anak. Bisa membuka tabir di langit dan di bumi hanya istighfar. Ada cerita suatu ketika Abu Hanifah, saya bukan Abu Hanifah, salah satu sahabat atau ulama Islam itu pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu dia disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk pergi ke Kufah. Ya, Kufah. Ibnu Hambal ya, Ibnu Hambal. Akhirnya Ibnu Hambal pun pergi ke Kufah, dan di sana di masjid biasa orang Islam kan istilahnya di masjid. Kamu masjid udah tidur kan, ulama tidak. Masjid ya itikaf, ya sholat dan lain sebagainya.
Suatu ketika di masjid itu sedang dibersihkan oleh perabot. Ketika marbot ya, perabot. Marbot itu apa ya? Petugas masjid, perabot ngaten. Marbot. Ya kan? Tahu ada seorang tua di situ dibangunkan. Hai Syekh. Nah, Syekh itu ada dua pengertian anak-anak. Satu, Syekh berarti orang yang dituakan. Orang yang dimuliakan dipanggil Syekh. Yang kedua, Syekh orang yang punya ilmu agama yang tinggi. Jadi menghormati orang tua itu Syekh itu penghormatan. Penghormatan. Rapat membangunkan, bukan membangunkan ya, menyuruh agar Ibnu Hambal supaya pergi keluar dari masjid karena sedang dibersihkan. Maka Ahmad bin Hambal pun keluar, dia mulai pindah di Serambi. Di Serambi pun juga sama, disuruh pergi, mau dibersihkan. Pada saat itu sedang mendung gelap, hujan rintik-rintik. Ibnu Hambal suruh pergi, tidak boleh di masjid karena dibersihkan. Wah, celaka ini, saya nanti kehujanan di mana? Akhirnya Ibnu Hambal pun keluar, kehujanan, iya kehujanan. Nah, di samping masjid itu ada penjual atau penggoreng jajanan, kayak bakwan lah nang, bakwan diko kering, macam-macam telur goreng, gitu ya. Melihat ada orang tua sedang kehujanan, dipanggilnya, Syekh, come here, sinilah, sini. Lalu dipersilakan masuk di toko yang kecil, di warung yang kecil itu. Mengapa harus kehujanan? Istirahat di tempat saya meskipun sempit, insya Allah dapat membantu Syekh untuk bisa istirahat. Oh, nggih, matur nuwun. Ngono nang, tulung aku matur nuwun. Matur nuwun. Iya. Monggo pinara istirahat nggih, kula tak goreng-goreng bakwan, minduan dan sebagainya. Diperhatikan oleh Ahmad bin Hambal, mulutnya pemuda ini selalu membaca. Umi-umi mulutnya, umi-umi apa nang? Akhirnya ditanya, anak muda, ini Syekh sedang membaca apa kamu dia goreng-goreng? Dia pemuda, nggih Syekh, saya sedang membaca istighfar. Setiap saat nggih. Lah gunanya untuk apa? Kula niki kepengin sangat, pengen kepanggih kalih Ahmad bin Hambal. Sampun dangu kula Gusti Allah sebatas dipanggihaken. Enggak tahu kalian tanya itu Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian akhir cerita dikatakan, wis keturutan penjalukmu. Iki aku Ahmad bin Hambal. Betapa senangnya. Itu fadilahnya istighfar, salah satunya itu. Maka orang Islam jangan pernah lepas mulutnya dari istighfar. Karena disitulah kuncinya. Bahwa kita sebagai manusia tempatnya salah, al-insanu mal khata' wa nisyan, maka orang salah harus minta ampun pada Allah. Nek salat sing tenanan nang, apa mbok kira salatmu wis bener? Mbok kira wudumu wis bener? Ayo coba pipis, coba ya aku takon. Pipis ngono kuwi ning madrasah ngono tur nah. Terus mbok sempak ra kowe. Terus sebagai tok mripatmu wis gak metu mbok tutup sempakmu. Coba kowe mlaku munggah tangga, terus ruku kos delok, ngadeg meneh, yang kolah meneh cepet katok. Mampu pusing ta? Ayo. Coba aja. Angel nang, masamu wong gampang. Baru toharoh saja kamu harus hati-hati. Bagaimana mungkin sholat kita terima Allah kalau wudunya kita, bersihnya kita nggak benar? Ya kan? Oke, yang kedua, Anda sholat, apakah Anda sudah yakin sholatmu diterima? Ya harus sih, betul. Apakah Anda khusyuk? Saya yakin bahwa kita bukan Nabi, bukan Rasul. Mesti Pak Rifai juga sama. Nekon khusyuk wangil. Tapi sangat khusyuk harus diniati. Bab niat wajib hukumnya.
Nah, wis niati kowe rampung salat, nek rukuk sujud sing temenan. Intine salat itu wa ruka'i sujud, rukuk sujud. Genepno, kan sunah iki. Penting kan wis istighfar ping pisan cukup. Iya. Tapi cobalah 3 kali istighfar, 3 kali subhanallah misalkan di dalam rukuk kita, akan kita hayati, akan mendatangkan tatmainul qulub, tenang hati kita, kowe ora renang lagi Allahu Akbar langsung salam ngono wis plencing, mbok kira wis salatmu hebat. Gak iso. Maka untuk menutup akan keraguan itu, nek habis salat istighfar, mbok menawa paling tidak dalam kita toharoh, dalam kita wudu dan sholat itu kita nggak khusyuk. Allah maha ampun, maha mengampuni. Allah maha mengampuni. Al-Ghafar. Ya kan? Oke. Sekarang apa yang dapat kita pelajari daripada kita iman kepada asma Allah Al-Ghafar? Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengartikan Al-Ghafar adalah sebagai zat yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Jadi Allah itu selalu menampakkan keindahanmu, wajahmu, ya kan? Coba wajahmu perhatikan di kaca. Paling ganteng anak-anak, paling ganteng makhluk Allah, paling ganteng manusia. Bandingkan dengan saudaramu di kebun binatang. Wow, hidung kamu meskipun pesek tapi manis, ya kan? Mulut kamu mesti berotot sidik maju tapi kan manis, ya kan? Mata kamu iso belinsis, ya kan? Hitam ini hitam. Coba Allah ciptakan hitamnya kiri dan kanan beda, lucu. Allah nampakkan keindahan suaramu, perilakumu, tapi Allah juga menutupi keburukanmu sebagaimana tadi kata Al-Ghafar. Untuk itu nanti kelak di akhirat akan diperlihatkan semua amal perbuatanmu. Nah, di antara hal-hal yang ditutupi oleh Allah itu apa? 1, tubuh bagian dalam manusia dengan bentuk lariah yang indah. Wah, wis seneng nih tubuh manusia kan. Nek awakmu ngono wis maca apa macem. Ya kan? Macem. Jangankan apa, mangan apa-apa tedas balung wis remuk kowe. Ya kan? Lah lekuk-lekuk tubuh di dalam itu oleh Allah berikan keindahan. Untuk itu ditutupi, harus ditutupi. Coba bloderno. Haram hukumnya. Haram. Nek salat terutama perhatikan laki-laki ya, pusar sampai kaki. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bisikan dan kehendak hati manusia yang buruk. Dalam diri manusia kita ada la amaratu bisu, amarah. Tentu akan mendatangkan berbagai kerusakan. Dari manusia itu punya apa ya? Punya potensi la amaratu bisu. Ada jiwa amarah. Nafsu-nafsu yang mengajak kepada keburukan. Namun juga Allah memberikan potensi nafsu yang mahmudah ya, nafsu mutmainnah, nafsu yang baik. Nah, di dalam hal inilah bisikan dan kehendak hati manusia yang buruk itu oleh Allah ditekan, tutupi. Semakin orang beribadah kepada Allah, semakin Allah akan memberikan benteng agar la amartu bisu itu tidak menimbulkan berbagai perilaku yang rusak. Semakin taat pada Allah, semakin dijauhkan dari kita berbuat faksa dan mungkar. Intinya di sholat. Supaya gelem sholat tetes khusyuk, maka terhindar dari perbuatan faksa dan inna sholati tanha 'anil faksa wal mungkar. Nah, sholatmu gak genep, gak bener, gak bakalan gue apik. Yang ketiga, dosa dan kesalahan manusia yang semestinya diketahui oleh khalayak umum. Jadi orang nggak tahu rahasia kowe poso, misalkan kowe moka di kamar bawa kunci, wong nggak ngerti. Itu Allah yang menutupi, hanya kamu dan Allah.
Ditakoni, bapakmu sholat nang, sampun, padahal kamu belum. Mungkin bapakmu percaya, tetapi Allah tidak pernah tidur. Allah tutupi, kelak akan dibuka. Selanjutnya kita dapat meneladani Allah melalui sifat Al-Ghafar. Apa saja? 1. Tanamkan dalam dirimu sifat pemaaf. Ingat, sapa ae menungso yang bumi ki kok sugih maaf. Selamat anak-anak. Selamat. Lan disenengi akeh wong. Nggih, mboten saged ngoten. Iya, namanya orang itu kalau nuruti nesu nggak ada habisnya. Kalau salahnya itu masih bisa diberikan maaf, kasihkan maaf. Allah aja maaf. Pandai-pandailah memberikan maaf. Dengan pendekatan kita iman kepada Allah, Zat Al-Ghafar. Nah, maka dalam kaitannya maafkan orang lain ini, Allah juga punya sifat yang hampir sama, Al-Afu. Ya, Al-Afu itu adalah dari bahasa Arab, berarti pembebasan dan dari tuntutan, kesalahan atau kekeliruan pada seseorang. Seperti contoh dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 237. Wa antafu aqrabu littaqwa. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Oh, no. Harus banyak bertakwa, memberikan apa? Maaf pada orang lain. Dalam hadis dari Abu Hurairah juga di Rasulullah bersabda, irhamu turhamu wa'fu wa'fir lakum. Rawat Tabrani. Berilah kasih sayang dan berikan maaf, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang pertama, teladan yang kita dapatkan dari iman kepada Allah Zat Al-Ghafar adalah senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Oke. Yang kedua, menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membeberkan. Ini problema di kalangan umat Islam. Kalau sudah punya penyakit iri dengki, ya kan, hasud, ya kan, riya, ujub, ya kan, sum'ah, penyakit-penyakit itu bisa merusak amal. Bisa merusak amal kebaikan dan amal-amal kita pada Allah. Salah satunya apa? Suka gosip. Suka gosip. Suka mengeluarkan, suka mengutarakan kejelekan orang lain, seakan-akan dirinya itu lebih bersih dari dosa, dari kesalahan. Jangan anak-anak, tutupi, wajib tutupi kita aib umat Islam itu. Sebab umat Islam itu satu dan lain ibarat tubuh kita. Di saat kaki yang sakit, maka seluruh anggota tubuh akan sakit. Maka harus kita usahakan agar kita menutupi kesalahan orang lain. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah jelaskan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya kan? Seneng koncone, wong simpatik itu bukan karena kecantikannya semata, bukan karena ketampanan siapa, tapi keindahan seseorang, perilaku seseorang kepada orang lain dengan ramah tamah dan memaafkan orang lain, itu akan muncul namanya apa? Aura positif, yaitu apa? Orang seneng gitu loh lihat wajahmu itu, meskipun rupamu pas-pasan, tapi wong seneng. Wong seneng. Lah seneng itu datangnya dari dalam diri kita. Ada energi positif, ada aura positif, akibat kita itu apa? Orang yang ramah, orang yang punya akhlak, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan mau menutupi kesalahan orang lain. Teladan yang ketiga adalah tadi sudah ya, menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangan. Baik. Jadi itulah intinya anak-anak Asmaul Husna Al-Ghafar.